Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fidan Abdon MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, kami di sini akan mempresentasikan yaitu pembentukan peradaban periode kenabian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yaitu yang beranggotakan saya sendiri Diah Ayu Permatasari dengan NPM 211050027 dan rekan saya Noviana Dwi Rahmadani dengan NPM 211050009. Materi pertama adalah fase Mekah. Pada periode pertama yaitu dinamakan periode Mekah. Turunnya Al-Quran pada periode pertama ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah, yaitu selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, sampai Nabi SAW melakukan hijrah. Sebagian ulama ada pula yang menyebut periode ini sebagai periode sebelum hijrah. Strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah yaitu dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Ada dua target golongan pada dakwah beliau saat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama adalah orang-orang terdekat, yaitu seperti saudara, kerabat, dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah orang yang memang sudah kenal baik dengan Rasulullah dan memiliki sifat yang baik. Kemudian ada 4 golongan umat muslim pertama yang masuk Islam, yaitu golongan pertama dari golongan perempuan, yaitu Siti Khadijah, istri pertama Nabi SAW, yang juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Kedua adalah dari golongan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Zaid bin Haristah bin Syarah bin Al-Kalbi, yaitu orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya yang diangkat anak oleh Nabi SAW. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang masuk Islam dari golongan laki-laki merdeka. Kemudian dakwah secara terang-terangan yang dimulai dari sejak tahun keempat Hijriah, tujuannya agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum. Pada fase secara terang-terangan ini banyak sekali mendapat teror dan siksaan dari kaum Quraisy, yaitu yang terkena sendiri itu adalah dari sahabat Nabi, keluarga maupun kerabat Nabi dari golongan yang jauh. Kemudian yang selanjutnya adalah fase Madinah. Pada fase Madinah ini pembentukan sistem sosial kemasyarakatan peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah SAW yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dari masa kebobrokan menuju masa moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW di bawah bimbingan wahyullah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembangunan Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga adalah kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Yang keempat adalah peletakan asas-asas politik dan ekonomi dan sosial. Pada pembentukan sosial kemasyarakatan di fase Madinah ini, yaitu yang pertama itu menciptakan persaudaraan antara manusia. Persaudaraan yang pertama itu kan kaum muhajirin dan ansor, yang mengakibatkan perbuatan yang baik dalam Islam, yaitu sudi memberikan makan kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, menyapa orang yang tidak dikenal ataupun dikenal. Kemudian kesuksesannya untuk dunia akhirat adalah mereka yang menyebarkan agama, amal, dan ibadahnya. Dari sini kita bisa mendapat kemajuan moralitas dari umat muslim pada fase Madinah. C. Sistem sosial. Masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Menurutnya pula,
Masyarakat Madani mempunyai ciri-cirinya yang khas: kemajemukan budaya, multikultural, hubungan timbal balik, reciprocity, dan sikap saling menghargai. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku beradab, sopan santun, berbudaya tinggi, baik dalam menghadapi sesama manusia atau alam lainnya. Masyarakat normal yang pernah terjadi, yang pertama masyarakat Madinah. Kenapa harus Madinah? Bila kita kembali ke masa Rasulullah SAW di Madinah, sungguh pasti kita akan terkejut. Sebab kita akan disuguhkan dengan sebuah masyarakat ideal yang pernah eksis di muka bumi ini. Bentuk masyarakat yang kini tidak kita temukan kembali di era kontemporer saat ini. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang berlandaskan kesepakatan bersama yang tertulis dalam sebuah piagam, yang biasa dikenal dengan Piagam Madinah, ditulis di atas kepentingan segala golongan, sehingga mampu menjadi titik balik peradaban secara radikal untuk merombak secara total nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah akut sebelumnya. D. Bidang politik. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yatsrib, baik orang Muslim maupun non-Muslim Yahudi. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam, Daulah Islamiyah yang pertama. 1. Setiap kelompok mempunyai pribadi, keagamaan, dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. 2. Kebebasan beragama terjamin untuk semua warga negara. 3. Kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu baik secara moral atau material. Semuanya dengan bahu-membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah. E. Bidang militer. Peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasulullah terdiri dari 1. Ghazwah, yaitu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sendiri. Peperangan ini terjadi 27 kali. Yang kedua, syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat untuk pemimpinnya. Peperangan ini terjadi 38 kali. Peperangan yang dilakukan Rasulullah mempunyai nilai dan arti bagi pembinaan umat. Peperangan ini yang terjadi pada masa Nabi bertujuan untuk melindungi, mengamankan dakwah Islam dari gangguan orang-orang kafir, melindungi dan mempertahankan masyarakat atau daulah Islamiyah, membentuk masyarakat yang Islami. F. Bidang ekonomi. Seperti di Madinah, merupakan negara yang baru terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah, petunjuk bagi umat manusia dalam aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.